Nah, ini adalah dashboard dari dosen. Aksi cepatnya di sini itu tambah ujian, buat ujian, monitoring ujian, dan melihat hasil. Kita di aksi cepat dulu ya teman-teman. Kita akan lihat di dashboardnya total soal yang dibuat oleh dosen atau guru sesuai nama di sini adalah 397 soal. Kemudian total ujiannya 5 ujian yang dibuat oleh beliau. Kemudian ujian yang aktif ada 4 dan mahasiswa yang mengikutinya yaitu 67 mahasiswa. Di sini ada aksi cepatnya itu menambah soal. Tambah soal di sini dosennya bisa menambahkan satu persatu ya. Jadi bisa menuliskan apa misalnya, kemudian pilihannya apa, jawaban yang benarnya misalnya ini, kelasnya di bagian mana, lalu disimpan ini satu-satu teman-teman. Untuk lebih cepatnya ada import Excel juga di sini. Sudah tertulis petunjuk untuk importnya. Dan jika ada gambar, ada soal gambar, maka ini harus diupload terlebih dahulu ya. Nah, namanya juga harus diingat-ingat nih. Misalnya gambar A ini gajah misalnya .jpg, maka di sini juga di template ini harus ditambahkan ya. Misalnya gajah.jpg. Nah, apa saja sih yang harus ditambahkan di soal? Yang pertama nomor, kemudian soalnya apa, pilihan A, B, C sampai D-nya, jawaban benarnya apa, misalnya ini, kemudian kelasnya kelas berapa, bukan 10, dan filenya di sini, filenya misalnya ini bendera JPG gitu. Jika memang hanya satu, maka yang lainnya ini boleh dikosongkan saja. Dan lebih gampangnya sudah ada template yang disediakan di sini untuk di-download teman-teman. Oke, kembali lagi ke buat ujian. Nah, dibuat ujian ini harus memasukkan judul ya, misalnya UTS matematika atau apa, kemudian pilih kelas, durasinya dan tanggal mulai serta tanggal selesainya. Waktunya juga harus disetting. Nah, jadi urutannya itu membuat soal atau import soal serta langsung membuat ujian dan dikaitkan ke kelas yang tadi ya, yang dibuatkan di sini. Dan juga ini bisa monitoring ujian untuk dosennya. Dan ini ujian sudah selesai semua. Dan juga untuk melihat hasil seperti tadi. Namun di dosen ini bisa dilihat lebih detail di sini teman-teman untuk setiap orangnya. Informasi mahasiswanya, informasi ujiannya, serta ringkasan nilai dan waktu ujiannya. Ke bawahnya lebih masih ada juga, cuman di sini masih 00 ya teman-teman. Kemudian untuk monitoring, jadi dosen yang login ini bisa melihat mahasiswa yang melaksanakan ujian ya, atau mahasiswa yang online menggunakan monitoring. Kemudian untuk peringatan juga dapat terlihat, dan orang-orang atau siswa-siswa yang curang juga dapat terlihat di sini. Kemudian untuk data siswa di sini untuk kelas-kelasnya yang di ampunya juga dapat terlihat ya. Totalnya juga dapat terlihat ini. Status-statusnya juga di sini bisa dilihat apakah mahasiswa ini mempunyai nilai yang kurang atau cukup, bisa dilihat di sini. Oke, ini adalah untuk menu. Selanjutnya kita akan coba ke menu mahasiswanya ya teman-teman, karena tadi kita di
level dosen, kita akan turun lagi ke level mahasiswanya. Nah, ini adalah dashboard dari mahasiswa ini. Di sini pengumuman yang kita buat tadi akan muncul di paling atas ya. Jangan lupa membaca doa. Kemudian ujian yang akan datang, yaitu ujian yang jadwalnya belum ya. Contohnya misalnya besok atau lusa, maka akan tampil sini. Nah, di ujian yang tersedia ini akan terlihat ujian yang belum kita laksanakan. Kemudian yang sudah selesai juga dapat dilihat hasilnya seperti ini. Nah, informasi di sini untuk melihat nilai yang muncul, maka harus menghubungi dosen mata kuliah ya, karena di sini tidak ditampilkan. Kita akan coba setel dulu ujian yang aktif ya teman-teman. Anggap saja kita akan menambahkan soal, membuat ujian baru ya teman-teman. Kita tambahkan di sini, misalnya 1 ditambah 1, jawabannya misalnya sini 2. Nah, kita pilih jawaban yang benarnya, kemudian pilih kelas. Kita akan coba di sini kelas PPB tingkat 3 kelas A ya. Oke, satu lagi. Nah, ini sudah teman-teman. Ini untuk kelas PPB 3A ya. Lanjut, kita akan menambahkan ujian baru. Nah, ini pilih kelasnya, kelas yang tadi. Kemudian durasinya misalnya di setting 60 menit. Tanggal mulainya kita akan coba masukkan hari ini saja. Nah, untuk tanggal selesainya kita akan setting besok misalnya. Nah, setelah kita membuat ujian, kita harus edit lagi dan aktifkan untuk ujiannya. Lanjut, kita akan coba login menggunakan mahasiswa
yang terdaftar di kelas tersebut ya. Kita logout dulu dari admin. Kita akan coba masuk. Nah, ini adalah ujian yang akan tersedia ya teman-teman. Jadi di sini tadi di settingnya jadi maju 1 hari teman-teman. Jadi tanggal 14. Ini ujian yang akan datang, tampilannya seperti ini. Kita akan coba paksa lagi deh. 13 22 dan ini 15 ya. Nah, sini sudah berganti, kita akan coba refresh. Nah, dan ini adalah tampilan dari ujian yang tersedia ya, yang harus dikerjakan oleh setiap siswa dan mahasiswa. Sebelum kita klik mulai, itu mahasiswa harus memasukkan dulu token, dan token ini akan dibagikan oleh dosen yang tadi atau yang mengampunya ya. Jika tidak ada di menu dosen, maka token harus didapat dari admin. Kita lihat sini kelola token. Nah, ini kelas tadi yang kita buat, kita akan copy terlebih dahulu tokennya, baru paste sini ya. Nah, ketika mahasiswa atau siswa kita mengklik mulai, maka ini akan otomatis hitung mundur ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini berapa jam lagi selesainya, karena kita setting tadi 2 hari ya. Nah, di sini sudah terlihat nih nomor soalnya. Nah, kalau misalnya ada 100 soal, maka ini akan panjang ke bawah ya. Seperti seleksi PNS. Nah, ini untuk warnanya, simbolnya yaitu ketika hijau ini akan sudah dijawab, ketika kuning ini ragu-ragu, ketika biru ini sedang dikerjakan, dan abu-abu ini belum dijawab. Kita akan coba untuk jawab nomor 1 ya. Berapa? 1 tambah 1 2. Maka di sini otomatis jawab 1, belum dijawab 1. Soal berikut. Nah, ini kan mulai hijau. Jika ini ragu-ragu juga bisa ragu-ragu seperti ini, dan ini nanti akan warna kuning ya. Ini nanti kita bisa balik lagi untuk mengerjakan. Kita klik batalkan, lalu kita klik yang benar ini. Nah, nanti cheatnya seperti apa, kita akan coba untuk buka tab baru. Nah, seperti itu teman-teman untuk anti cheatnya. Kemudian klik kanan juga. Itu nah, ketika kita di developer ini akan tampil ya. Dan tadi switch tab akan muncul. Nah, tadi bisa dilihat teman-teman ya, ketika ada kecurangan, bisa dilihat di sini ya, peringatan tindakan curang, tab atau Windows switch detected tadi, karena saya memencet tombol Alt dan tab ya. Di sini perhatian, nilai Anda akan dikurangi 1 poin untuk setiap 30 detik melakukan curang. Tindakan ini langsung dicatat oleh sistem. Total penaltinya adalah 1, teman-teman. Jadi setiap
peserta yang curang dalam waktu 30 detik itu akan dipotong satu. Jadi ketika dalam 5 menit dia melakukan dari atau setiap 30 detiknya lah, dalam 3 menit misalnya melaksanakan kecurangan, maka otomatis dia akan dikurangi 6 poin seperti itu teman-teman. Ini alarm berbunyi dengan volume maksimal ya, makanya tadi agak pengang juga. Jadi pengawas ini telah diberitahu aktivitas kita mencurigakan itu. Alarm ini akan terus berbunyi sampai Anda kembali ke ujian. Kita akan coba langsung selesaikan saja ya. Ketika kita klik selesai, maka ujian juga akan selesai. Oke, seperti ini. Ini ujian yang sudah dikerjakan. Kita akan kembali ke akun sini admin ya. Kita akan coba lihat lagi hasil ujian. Nah, ini tadi dia melakukan kecurangan 1 kali ya dalam 30 detiknya, makanya ini 99. Jadi dia dikurangi 1. Seperti itu sistem anti curangnya. Oke, nanti bisa di explore lagi teman-teman karena ini sangat-sangat panjang sekali videonya. Maka itu bagi teman-teman yang memerlukan SC ini, silahkan untuk cek link deskripsi ya. Dan saya beritahu dari sekarang bahwa SC ini tidak gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman yang membutuhkan silahkan melakukan pembelian di link di bawah. Terima kasih sudah terima kasih sudah menonton video ini sampai panjang seperti ini. Jangan lupa untuk supportnya, subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini jika dirasa bermanfaat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.